Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma lakal hamdu hatta tarda. Allahumma lakal hamdu idza radita. Allahumma lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa imamina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu wa jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, alhamdulillah ini adalah pertemuan kedua atau seri yang kedua tentang fikih wabah ya, tentang bagaimana Quran dan Sunnah membahas tentang wabah dan mengajari kita bagaimana mensikapi wabah ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang wabah yang menimpa kaum-kaum sebelum Nabi Muhammad SAW, sebelum umat Islam ini, bahwa itu adalah sebuah teguran, sebuah azab yang Allah turunkan bagi mereka karena keingkaran mereka, karena kemaksiatan mereka. Terjadi di masa ketika Fir'aun ya, diutus Nabi Musa, mereka mengingkari, Allah timpakan wabah agar mereka sadar, tidak juga sadar. Terjadi juga ketika Nabi Musa diperintahkan dan kaumnya ya, Bani Israel untuk berperang, berjihad, mengalahkan kaum Bal'am yang ketika itu musyrik, tapi mereka bermaksiat, melakukan zina. Akhirnya Allah timpakan wabah. Juga terjadi setelah Bani Israel, yang di generasi setelahnya, beberapa generasi setelah Nabi Musa, yaitu generasinya Nabi Daud, mereka berhasil memenangkan peperangan dengan kaum Kan'an yang ketika itu menguasai Palestina, negeri yang suci ya. Itu Bani Israel ketika itu adalah orang-orang yang beriman kepada Nabi, menyembah Allah, sedangkan kaum Kan'an itu adalah orang-orang musyrik ketika itu. Tapi kesalahan yang dilakukan Bani Israel adalah bukan mereka bersyukur sebagaimana Allah perintahkan ya. Wa qila lahumus kunu hadhil arda wa kulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. Jadi Allah perintahkan kepada Bani Israel setelah mereka bisa memenangkan pertempuran, bisa menguasai Baitul Maqdis, Palestina, harusnya mereka bersyukur, bersujud kepada Allah. Wadkhulul baba sujjadan, masuk pintu itu dalam keadaan sujud, bersyukur, merendah di hadapan Allah. Dan waqulu hittah, juga mengatakan hittah, yaitu hittah hutta'anna dunubana, ampuni dosa kami. Jadi minta ampun masuk itu. Yang dilakukan Bani Israel apa? Pertama mereka nggak mau sujud. Mereka masuk, posisinya duduk ya di atas bokong mereka, masuk ke kota Palestina. Mereka tidak mau sujud. Juga mereka tidak mengatakan hittah, tidak minta ampun, tapi dalam riwayat mengatakan himtatun fi syair. Jadi gandum, ya baik gandum yang sudah diolah maupun yang belum diolah, minta gandum. Ya, pikirannya makanan saja, itu masuk kota itu bukan melaksanakan perintah Allah. Allah katakan fabadzalal ladzina zalamu qaulan ghairal ladzi qila lahum. Ya, yang harusnya seperti itu dikatakan kepada mereka, mereka buat perkataan yang lain. Gitu. Fa'anzalna 'alal ladzina zalamu rijzan minas sama. Akhirnya Allah turunkan rijzan minas sama, yaitu taun, ya azab dari langit, yaitu wabah yang membuat 70.000 mereka meninggal dengan wabah itu. Terjadi di kaum-kaum sebelumnya. Terjadi juga sebagaimana itu catatan Al-Qur'an. Catatan WHO ada lagi. Cuman kalau cara WHO mencatat beda kan. Mereka hal-hal fisik saja yang dicatat. Misalnya pada tahun 165 sampai 180 Masehi, ini zaman Romawi. Zaman Romawi tercatat ada namanya wabah Antoni. Itu per hari meninggalnya 200 orang per hari. Terjadi selama 15 tahun. Minimal 200, bisa lebih. Ini banyak perubahan yang terjadi. Jadi wabah itu bukan hanya ada perubahan bagi orang yang tertimpa, yang dunia juga berubah.
Apa yang berubah? Ketika itu Romawi adalah kekuatan terbesar yang menguasai daerah Mediterranean ya, Eropa Selatan, dari mulai Spanyol sampai ketika itu Gael ya, daerah Perancis, tapi belum ada negara Perancis ketika itu. Sampai Italia ya, hampir selatan inilah, selatan Eropa, Yunani, sampai juga Asia Minor ya, Asia Minor itu sekarang daerah Turkiya tapi dulu namanya ya masih Asia Minor atau Asia Sughra gitu, atau Anadol, terus sampai masuk daerah Persia juga, Asia, Syam dulu, daerah Funikia, sampai utara apa namanya Afrika itu dikuasai oleh Romawi dan tidak ada kekuatan selain mereka. Setelah wabah ini mereka menjadi lemah sehingga berubah kekuatan peta dunia berubah. Kaum Romawi sudah tidak sekuat dulu, sudah banyak yang meninggal, sudah lemah, banyak menghadapi serangan dari utara, dari suku-suku Eropa yang mungkin secara peradaban lebih terbelakang ya, suku Jerman, Lampard, Swab, dan itu menyerang Romawi. Tambah lagi ada serangan dari timur, suku Hun, yaitu dari timur Asia, Asia. Semakin lemah sehingga mulai terutama Roma bukan jadi kota yang aman lagi, mulai goncang. Yang nanti berapa ratus tahun kemudian pecah ini Roma, ada Roma Timur, Roma Barat. Itu 200-300 tahun setelah itu. Itu terjadi perubahan. Terjadi juga di tahun 541 sampai 542, namanya wabah Justinian. Wabah Justinian itu asalnya dari Mesir, wabah ini terus menyebar sampai Konstantinopel. Ketika itu Konstantinopel adalah ibu kota Romawi Timur. Ini lebih besar jumlahnya, sampai 30, antara 50 sampai 30 juta yang meninggal. Ini juga membuat perubahan. Ketika itu Romawi Timur yang kuat, Romawi Barat sudah ya antara hidup dan mati ya, sudah banyak menerima serangan dari suku-suku utara ya, dari Goth, Ostrogoth maupun Visigoth. Ya, suku-suku Goth ya, suku Goth dari utara itu sudah sering menyerang Roma. Yang agak kuat itu Romawi Timur, ibu kotanya Konstantinopel. Tapi dengan wabah Justinian ini juga jadi tambah lemah, menimpa kaum Romawi dan juga kaum Persia. Ini tidak lama sebelum Rasulullah SAW diutus. Jadi ya seolah-olah membukakan pintu bagi kekuatan baru. Ya, walaupun sebabnya kaum muslimin menang bukan hanya itu, banyak sebab ya. Tapi ini memudahkan pintu untuk kaum muslimin menjadi kekuatan baru ya, beberapa puluh tahun setelahnya. Di awal abad ke-7 ya, akhir abad ke-6, awal abad ke-7. Perubahan yang terjadi. Terjadi juga ini pada tahun 1348 sampai 1349, itu namanya Black Death ya, di seluruh dunia. Itu ketika itu ya Eropa dalam masa kegelapan ya, Dark Age ya istilahnya, itu menimpa Eropa, meninggal sampai 20 juta meninggal. Ketika itu masa feodal ya, dengan adanya wabah ini banyak budak-budak yang meninggal. Jadi pola kehidupan jadi berubah. Dulu Eropa itu yang menguasai adalah raja, di bawah raja itu ada penguasa-penguasa militer, mereka menguasai tanah-tanah ya, tuan-tuan tanah itu. Tuan-tuan tanah itu biasanya penguasa militer. Dan dia bukan hanya menguasai tanah dan menguasai orang yang ditinggal di atas tanah itu, jadi budak, pekerja-pekerja. Dengan adanya wabah ini banyak budak-budak meninggal, ya tuan-tuan tanah juga jadi rugi, mungkin mereka juga tertimpa wabah itu, sehingga yang eksis bukan sistem feodalisme itu. Jadi orang-orang pekerja-pekerja kecil, pengusaha juga pengrajin-pengrajin, itu yang eksis. Ini membuka masa Renaissance. Jadi pola kehidupan Eropa mulai berubah. Masa kebangkitan Eropa dengan banyaknya meninggalnya para budak itu. Ya demikian, seperti itu. Lalu pernah juga terjadi perang cacar, wabah cacar di Amerika tahun 1492 ya. Itu awalnya ketika masa ekspansi Barat ke dunia lain ya, awalnya ke benua Eropa.
Tapi dengan wabah ini 90% penduduk Eropa meninggal, ketika penduduk Amerika meninggal. Ketika itu Amerika belum ada negara Amerika, tapi ada benua Amerika yang didatangi oleh pendatang-pendatang penakluk dari Spanyol dan Portugal ketika awalnya ya. Tapi dengan adanya wabah ini mungkin gerakan jadi berubah, bukan pergi ke Amerika tapi ke Asia dan Afrika. Mulai ada setelah itu penjajahan-penjajahan. Ya, dari Portugal datang ke Malaka, dari Belanda datang ke Jawa, ke Selat Sunda dan seterusnya. Inggris datang ke India dan seterusnya. Itu ada perubahan besar setelah perang cacar itu, wabah cacar itu. Ada lagi wabah di tahun 1665 sampai 1666 ya, hampir setahun menimpa London, tapi ini wabah justru membuat orang namanya Edward Jenner menemukan vaksin ya, cara menemukan vaksin. Setelah itu banyak wabah yang bisa diselesaikan. Itu wabah-wabah yang terjadi selama sepanjang sejarah. Itu catatan Quran. Nah, ini agak ya penting juga kita sebagai Muslim ya membaca sejarah dengan metode Quran, tapi juga perlu juga membaca sejarah yang dicatat oleh para sejarawan-sejarawan lain yang mungkin agak berbeda sisinya, tapi semuanya sebetulnya tidak lepas dari sunatullah, bahwa wabah itu sering terjadi, wabah itu ada dimensi yang Allah inginkan dari manusia agar manusia sadar, agar manusia tunduk pada Allah, bertaubat gitu. Itu hanya orang-orang beriman yang paham. Orang-orang kafir mati hidup itu yakuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul anam, makan minum bersenang-senang seperti hewan ternak saja. Mereka mati, mereka hidup, nggak tahu apa gunanya, untuk apa mereka hidup, untuk apa mereka mati mau kemana itu. Ya menyedihkan ya, untuk orang beriman tahu. Allah menegur dengan dosa, dengan musibah, Allah memuliakan dengan berbagai kemuliaan, memberi karunia, memberi harta untuk ujian dan agar juga kita bersyukur dan seperti itu. Orang beriman seperti itu. Ketika sehat dia bersyukur, taat, ketika sakit dia istighfar dan tetap bersabar gitu, seperti itu. Nah, jadi Quran mengabadikan wabah dengan cara seperti itu. WHO mengabadikan wabah dengan cara seperti itu. Ya kita dua-duanya informasi yang penting bagi seorang muslim untuk paham keduanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana bercerita tentang wabah? Ada banyak ya. Nanti mungkin sekarang kita bicarakan beberapa poin aja. Pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kalau wabah terjadi itu sebaiknya dihindari dengan cara orang yang di luar tidak masuk ke dalam, yang di dalam tidak keluar sehingga menularkan yang lain. Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tum bihi fala tuqdimu alaihi. Idza sami'tum bihi fi ardin fala tuqdimu alaihi. Wa idza sami'tum bihi wa antum fiha fi tilkal ard," yakni itu fala takhruju minha firaran minha. Kalau kamu ada di dalam, jangan keluar melarikan diri. Itu perintah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini tidak dilaksanakan oleh kaum sebelum umat Islam. Karena itu Allah tegur dalam surat Al-Baqarah ya, Allah berkata, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut. Faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsarun nasi la yashkurun." Allah tegur. Allah sebut ini ayat ini tentang orang yang tertimpa taun ya di satu kampung. Allah katakan, "Tidakkah engkau melihat orang-orang yang keluar dari negeri mereka wahum ulufun hadaral maut?" Mereka dalam negeri itu keluar, pada mereka ribuan, takut mati. Hadaral maut. Allah katakan, "Faqala lahumullahu mutu tsumma ahyahum." Mati kau. Mereka lari takut mati, tapi justru Allah matikan. Allah mendidik, maksudnya jangan seperti itu, takut mati itu gitu. Kematian di tangan Allah, kehidupan di tangan Allah. Ikuti perintah Allah. Kalau perintahnya sudah A ya A gitu. Bisa meninggal, bisa juga tidak, nggak mesti. Berjihad juga begitu. Ini maksudnya Allah mentahyiah ya, menyiapkan mental perjuangan. Setelah ayat ini Allah bicara tentang jihad yang ada di Bani Israel. Artinya kemungkinan meninggal itu ada di mana saja. Di daerah yang terkena wabah dan di daerah yang di luar terkena wabah. Jadi jangan terlalu
stres menghadapi itu. Bisa saja kamu di tempat wabah selamat, dia tenang-tenang aja, tidak terkena apa-apa. Terkena juga tapi punya imunitas sehingga selamat. Bisa jadi di luar meninggal tidak karena wabah dengan yang cara lain gitu. Jadi banyak sebab meninggal itu banyak ya. Jadi jangan terlalu seperti itu. Ya, Rasulullah memberi arah. Kalau ada wabah sebaiknya jangan datang ke tempat itu. Kalau ada di dalam jangan keluar. Itu arahan Rasulullah SAW, mendahului arahan para ilmuwan, para dokter yang baru ratusan tahun, bukan ratus tahun ya, 1000 tahun baru menemukan cara seperti itu. Jadi Rasulullah sudah mengajari kita. Kalau ada yang penyakit penular, firra minal mazlum, firaraka minal asad. Kalau ada yang tertimpa penyakit menular, mazlum itu adalah sakit lepra ya, bisa menularkan orang yang dekat. Itu lari jauhi. La yuridu mumridun ala musih. Jangan hewan yang sehat itu dikumpulkan dengan yang sakit, nanti tertular, dipisahkan. Itu ajaran Islam seperti itu. Ajaran Islam juga mengajarkan bahwa penyakit menular itu ada, tapi bukan seperti keyakinan orang-orang musyrik. Jadi penyakit menular itu seperti kekuatan yang punya kekuatan sendiri, berjalan sendiri. Rasulullah katakan la adwa wala tiarata wala safar. Enggak ada keyakinan gitu. Penularan atau safar itu orang menganggap bulan safar bulan sial kayak gitu. Tiaroh juga Rasulullah SAW nafikan. Tapi ketika Rasulullah katakan la adwa itu bukan berarti tidak ada fenomena penularan, tapi maksudnya menular itu semua dengan kekuatan Allah, dengan izin Allah. Karena itu para sahabat bertanya, kok la adwa? Loh, kan suka ada kalau penyakit. Terus para sahabat juga cerdas. Kan kalau ada hewan yang ajrab dekat dengan yang sehat, ya. Ini yang kena penyakit, ya ini nggak bisa tertular, bisa ini jadi ikut sakit juga. Berarti bisa menular kan? Rasulullah jawab, faman a'dal awal atau faman ajrabal awal. Ya memang itu bisa. Yang pertama membuat penyakit itu dari mana? Ya itu sama sebab. Yang menyebabkan dia bisa sakit, itu juga menyebabkan penyakit ini berpindah. Jadi bukan karena penyakit itu seperti kekuatan tersendiri bisa jalan sendiri, enggak, itu izin Allah semuanya. Karena itu harus diusahakan agar tidak terjadi. Tapi jangan ada keyakinan bahwa ada kekuatan tersendiri, kekuatan gaib atau apa, itu tidak boleh yakini seperti itu. Itu naklah takofiyah yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umat Islam. Jadi banyak sebetulnya manfaat dari wabah yang membuat kita cerdas, membuat kita semakin paham. Juga ya seperti bagaimana kita kisahkan tadi, perubahan dunia banyak terjadi juga dengan wabah tadi, bagaimana kekuatan besar bisa lemah dengan caranya wabah. Ketika misalnya Romawi jadi kekuatan terbesar, dengan adanya wabah melemah. Romawi Timur dengan Persia dengan adanya wabah juga melemah. Itu cara Allah untuk merubah peta kekuatan dunia, itu salah satunya dengan itu. Zaman Rasulullah SAW tidak terjadi wabah di Makkah maupun Madinah, tapi terjadi setelah Rasulullah SAW wafat tahun 18 Hijriah, namanya tahun Amwas, setelah kaum muslimin bisa menaklukkan Syam ya, daerah Syam, daerah dari Jordan sekarang ya, istilah namanya Jordan, dulu semua Syam, Jordan, Suria, Lebanon itu semua Syam, Palestina itu semua Syam, itu terkuasai. Setelah itu terjadilah wabah tahun Amwas, namanya tahun Amwas. Itu sampai catatan sejarah umat Islam itu mencatat dari 25.000 sampai 35.000 kaum muslimin meninggal. Kaum muslimin ya, yang bukan kaum muslimin ketika itu ya ikut juga, cuma sebagian besar ya justru kaum muslimin. Dari sini Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa taum itu adalah azab untuk orang sebelum kita, tapi itu adalah rahmah dan wasyahadah.
dan syahadat bagi umat muslim. Kalau dia bersabar, dia mengharapkan pahala dari Allah, dengan kesabarannya, dengan ketaatannya, Allah akan berikan dia pahala orang mati syahid. Jadi Islam ini betul-betul sebagaimana Allah katakan, wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi wabah itu pun jadi rahmat, karena kenapa? Beda orang yang tidak beriman kena wabah, dia dunia juga tidak dapat, akhirat yang nggak ada bekalnya. Selama dia tinggal di dunia dia maksiat, ketika dia kembali ke akhirat, dia sudah kehilangan dunianya, di akhirat mau apa? Beda dengan umat Islam. Umat Islam ketika dia sehat dia melakukan ketaatan, ketika dia meninggal dalam keadaan sabar, Allah membalas kesabaran itu. Jadi dia rahmat. Jadi dia rahmat. Allah membuat perubahan di dunia dengan berbagai macam cara. Kadang umat Islam juga ya, tertimpa sebagaimana umat-umat yang lain, tapi beda orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Tidak sama. Nah, ini juga membuat kita bisa lebih positive thinking ya menghadapi yang sekarang ya, walaupun korban sekarang ya corona itu sebagian besar memang bukan umat Islam. Negara-negara Timur Tengah, negara-negara Muslim itu cenderung di bawah jauh ya, di bawah korban-korban ya, seperti Cina, Amerika, Italia. Tapi semua itu ya kita harapkan ya bukan berarti kita ada pandangan diskriminatif ya pada orang-orang non-muslim, tidak ada empati ya, kita tetap doakan. Bahkan justru pada posisi seperti ini yang duluan membantu negara-negara itu adalah negara-negara muslim. Turki misalnya memberikan bantuan kepada Italia, pada Spanyol gitu, di saat ketika Amerika justru me, me, memotong jalur penerbangan ketika itu. Eropa sebelum memuncak itu marah pada Amerika. Artinya di negara Uni Eropa tidak ada solidaritas, justru bantuan dari Qatar, bantuan dari Turki dan itulah ketinggian Islam ya. Mereka ya, kita lupakan semua masalah-masalah lama, tapi kalau ada musibah ya kita sebagai muslim membantu selama kita bisa membantu. Dan alhamdulillah negara-negara Islam jauh lebih ringan dari negara-negara non-Islam. Negara-negara maju sekarang kelihatan tidak siapnya dibandingkan negara-negara yang lain. Mungkin teknologi dan ekonomi di bawah, tapi ya ini takdir Allah. Barangkali kita akan melihat ada perubahan-perubahan besar setelah corona ini, dan itu sudah diprediksi oleh Henry Kissinger, oleh Erdogan juga memprediksi tatanan dunia akan berubah setelah corona ini. Ya, barangkali nanti ada waktu lagi membahasnya bagaimana berubah, banyak perubahannya. Ya, yang jelas kita harus membuka telinga dan membuka mata, jangan terkaget-kaget dengan hal-hal yang ya kita tidak perhitungkan sebelumnya. Hendaknya kita mempersiapkan diri ya, dengan menjaga kesehatan fisik, kesehatan jiwa, juga kesehatan ekonomi kita usahakan. Kita berusaha bagaimana tetap mampu survive, kita bantu saudara-saudara kita lihat tetangga kita yang membutuhkan, kita usahakan bagaimana umat Islam ini mampu melewati ini. Dan ini ada catatan unik. Ya, kalau kita lihat dari wabah-wabah yang terjadi sebelumnya, ada yang 15 tahun, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun. Gitu. Ibnu Hajar mencatat wabah-wabah yang ada di negara-negara Islam sepanjang zaman yang dia catat itu tidak pernah lebih dari berapa bulan. Biasanya kalau mulai di musim semi, musim panas selesai, selalu biasanya musim panas selesai. Ya. Pernah terjadi sekali agak berbeda, mulainya musim dingin, selesai musim semi. Ya, itu berarti tidak lebih dari 4 bulan. 5 bulan, 4 bulan, ya. Itu catatannya Ibnu Hajar dari wabah-wabah yang dia catat. Artinya wabah itu untuk umat Islam tidak seberat catatan-catatan di umat-umat sebelumnya. Ya, mudah-mudahan ya kita ada harapan juga. Ya, ini kita sudah di awal ya, di beberapa negara sudah masuk musim panas, sudah mulai panas.
negara lain mungkin masih musim semi, akhir musim semi. Catatannya juga sudah banyak menurun. Ya, mudah-mudahan ini juga awal yang baik. Ya, kita semua hanya berharap pada Allah dan berusaha semaksimal mungkin ya. Ya, mungkin nanti pertemuan berikutnya kita bicarakan apa usaha yang mesti diusahakan dalam menghadapi penyakit secara umum atau juga menghadapi wabah. Ya, Rasulullah SAW sudah memberikan banyak banyak ajaran. Para sahabat juga mengembangkan metode menghadapi wabah itu jauh 1000 tahun sebelum zaman sekarang. Sudah ada social distance, sudah ada social isolasi, karantina, sebelum dunia mengenal hal itu semuanya. Ya. Sebetulnya sejatinya umat Islam adalah umat yang paling paling siap, paling punya budaya sehat dibanding umat-umat lain. Ini kita di samping kita mendalami agama kita, kita juga memperbaiki, memberikan kemajuan bagi dunia kesehatan ya. Kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.